Halo, aku Ama, asistennya Bu Maritza. Aku memiliki usaha donat sebagai pekerjaan sampinganku. Aku menjual donat di Taman Rekayasa saat Car Free Day aja. Setiap donat aku jual dengan harga Rp2.500. Kalian tahu kenapa aku menjual Rp2.500? Yuk ikut aku ke rumah, untuk kita hitung bersama-sama. Akan ku tunjukkan beberapa langkah untuk menghitung harga jual. Ini bahan-bahan yang akan aku gunakan untuk membuat donat. Ada tepung, telur, kentang, gula pasir, mentega, garam, dan air. Tentunya aku mendapatkan bahan-bahan ini dengan membeli di pasar. Aku membeli tepung 2 kilogram dengan harga Rp19.000. Telur 1 kilogram Rp28.000. Gula pasir 1 kilogram Rp17.500. Kentang 1 kilogram Rp12.000. Mentega 1 kilogram Rp33.000. Garam 1 kilogram Rp10.400. Ragi 50 gram Rp5.000. Bubuk gula 250 gram Rp7.500. Mari kita pahami tabel ini. Terlihat rumit bukan? Tapi ayo kita pelajari satu persatu. Dua kolom ini harga dan unit pembelian yang sudah aku sebutkan di awal. Satu kolom ini adalah resep donat yang aku gunakan. By the way, resep donat ini aku peroleh dari ibuku. Kamu bisa mencobanya juga. Karena satuan unit pembelian dengan takaran ada yang berbeda, maka aku perlu melakukan konversi untuk mempermudah perhitunganku. Aku yakin kalian tahu bahwa 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi, 2 kilogram tepung sama dengan 2000 gram. 1 kilogram telur sama dengan 16 butir telur. Satuan gula pasir, mentega, dan garam pun aku ubah menjadi gram. Untuk kentang tidak aku ubah karena aku menggunakan semua kentangnya. Ragi dan gula bubuk juga tidak aku konversi karena satwa dengan takarannya sudah sama. Air aku mengambil dari wastafel, jadi aku anggap gratis saja. Maka akan diperoleh harga persatuan sekian. Harga-harga ini aku peroleh dengan cara membagi harga pembelian dengan konversi satuan atau unit pembelian. Tepung terigu 1 gram seharga Rp10. Telur 1 butir seharga Rp1.750. Dan seterusnya. Kenapa aku menghitungnya demikian? Karena tidak semua bahan aku habiskan untuk membuat donat saat ini juga. Aku khawatir harga donatku akan terlalu mahal. Kemudian aku ingin mengetahui berapa harga masing-masing bahan yang aku gunakan. Gampang saja. Aku tinggal mengalihkan harga persatuan dengan takaran yang aku gunakan. Tepung dengan harga satuan Rp10, aku menggunakannya sebanyak 1.500 gram. Jadi tepung yang aku gunakan menghabiskan biaya Rp14.250. Begitupun seterusnya. Untuk kentang, aku menggunakan seluruhnya. Jadi langsung aku ambil dari harga pembelian. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan dapat kita peroleh biaya bahan baku Rp69.459. Aku masih perlu minyak goreng dan gas LPG untuk menggoreng donat. Aku menggunakan gas LPG untuk memasak selama 1,5 jam. Setelah aku cari-cari di Google tentang berapa lama gas LPG bisa bertahan jika digunakan terus-menerus, aku menemukan informasi gas LPG bertahan selama 23 jam. Maka harga satuannya Rp826. Dalam 90 menit aku menggunakannya berarti mengeluarkan uang Rp1.239. Untuk menggoreng tentunya aku juga membutuhkan minyak goreng sebanyak 2 liter. Aku membelinya seharga Rp32.000. Listrik untuk mixer adonan menghabiskan daya 130 watt. Setelah aku cari-cari di Google juga ternyata cuma menghabiskan biaya Rp975. Kemudian di total, biaya overhead pabriknya sebesar Rp34.214. Dalam melakukan proses produksi, aku menggunakan tenagaku sendiri. Aku ingin tenagaku dalam membuat donat ini diberi upah. Ini termasuk dalam biaya tenaga kerja langsung BTKL, yaitu biaya untuk pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi. Aku menyusunnya dengan cara menentukan dulu berapa lama sih aku membuat donat dalam sekali produksi. Pertama, untuk persiapan bahan membutuhkan waktu 5 menit. Merebus kentang 10 menit. Mixer bahan 10 menit. Membentuk donat 30 menit. Menggoreng 90 menit. Terakhir, memberi topping 5 menit. Total waktu produksi 150 menit atau 2,5 jam. Aku menentukan upah per jamku sebanyak Rp15.000. Jadi biaya tenaga kerja langsungnya yaitu Rp37.500. Dari ketiga perhitungan tadi, yaitu biaya bahan baku, biaya overhead pabrik, dan biaya tenaga kerja langsung akan dijumlahkan sehingga menjadi biaya produksi. Diperoleh biaya produksi sebesar Rp141.173. Donat yang aku produksi menjadi 80 buah. Sekarang mari kita menghitung biaya penjualannya, seperti biaya kemasan, sewa tempat, dan biaya transportasi. Untuk biaya kemasan, aku menggunakan plastik dan label. Aku membeli kemasan seharga Rp5.000 dengan isi 100 buah,
Aku cuma menggunakannya 80 buah. Dengan harga Rp50 per buah, artinya kemasan yang aku gunakan hanya seharga Rp4.000. Aku juga menggunakan label produk agar pembeli mengenal merek donatku. Aku membeli label seharga Rp20.000 dapat 400 stiker label. Lagi-lagi aku hanya menggunakannya 80. Dengan harga Rp50 per stiker, artinya stiker yang aku gunakan hanya seharga Rp4.000. Jadi, untuk biaya kemasan menghabiskan Rp8.000. Karena aku menjual donatku di Car Free Day, maka aku perlu menyewa tempat sebesar Rp14.000 dalam sekali jualan. Aku juga membutuhkan kendaraan untuk membeli bahan-bahan dan membawa gerobakku ke Taman Rekayasa. Kalau dihitung-hitung 5.000 cukup untuk perjalanan membeli bahan dan pergi ke taman, karena dua tempat itu tidak terlalu jauh dari rumahku. Jadi biaya penjualan yang aku keluarkan sebesar Rp27.000. Baik, karena kita telah mempunyai biaya produksi dan biaya penjualan, kita jumlahkan saja dua biaya tersebut untuk memperoleh harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan produkku sebesar Rp168.173. Untuk menentukan harga jual per produk, maka Rp168.173 tersebut aku bagi terlebih dahulu dengan 80 buah donat. Jadi harga pokok penjualan per unitnya adalah Rp2.102. Dari usaha donat ini, aku ingin setiap donat memberikan Marin keuntungan sebesar 19%. Jadi 19% dikalikan dengan 2.102, diperoleh Rp399. Langkah terakhir, harga jual diperoleh dari harga pokok per unit ditambah dengan Marin keuntungan. Diperoleh harga jual sebesar Rp2.500. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum dipahami, tanyakan ke Bu Maritza karena aku juga belajar dari dia. Atau jika kalian ingin mendengarkan kembali penjelasanku, bisa akses link ini ya. Semoga Ama bisa menyapa kalian lagi. Bye-bye.